Saat tim sales Anda melakukan penjualan, baik produk, mobil, properti, insurance, sistem, service, whatever, saat mereka ketemu dengan customer, apakah Anda sudah punya strategi atau apakah mereka punya strategi untuk bisa closing the prospect atau closing the customer? Nah, atau mereka punya strategi yang comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, belajar sana, belajar sini, akhirnya strategi itu tidak secara struktural, secara rapi tersusun, jadi belang bentong istilahnya. Bahasa Jermannya belang bentong gitu. Jadi kayak sana sini, comot sana, comot sini. Akhirnya ya sebenarnya mereka punya strategi apa? Punya teknik apa? Betul sih, kita perlu teknik, perlu pertanyaan yang tepat, perlu juga bagaimana cara menjawab dengan tepat. Tapi kita juga butuh semacam sistem untuk kita lebih punya struktur bagaimana cara kita approach ya, cara kita closing dengan satu customer ini. Karena setiap customer dengan berbeda tipe karakter, berbeda tipe belief, berbeda tipe value, kan kalau kita punya strateginya kacau, tidak terstruktur, tidak tersistem, itu kan akhirnya jumlah peningkatan atau jumlah conversion rate-nya kan juga tidak bisa kita ukur ya. Mungkin tidak stabil juga. Mungkin kalau Anda sendiri ketemu dengan customer pun Anda juga bingung pakai strategi yang mana. Iya kan? Nah, jadi di sini saya akan sampaikan adalah the art of closing sales. The art of closing sales. Nah, art itu apa? Art itu seni. Berarti Anda waktu melakukan closing, itu Anda sedang seperti kayak Anda, it's like your exploration, ekspresi Anda. Ekspresi dan juga bagaimana cara Anda bisa mengelola percakapan tersebut, mengendalikan percakapan tersebut, make sure you are in control. Nah, itu penting. Jadi, make sure you are in control. Maka, dalam negosiasi, dalam selling, dalam closing, dan sebagainya, orang yang menang di dalam closing tersebut adalah orang yang punya strategi, bahkan memiliki negotiation strategi atau closing strategi. Nah, jadi dalam video ini saya sampaikan art of closing sales. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, Anda lihat ya, gambar ini adalah gambar tentang perjalanan, ya, perjalanan dari opening menuju closing. Nah, tergantung bisnis Anda, tergantung produk Anda, tergantung sekarang fasenya di mana. Tapi kalau masih belum closing, berarti artinya Anda masih dalam perjalanan itulah. Mau di follow up 3 bulan, follow up 5 bulan, follow up 2 tahun, tapi kan belum closing. Berarti kan masih di perjalanan. Nah, ada beberapa sales yang baru di tengah-tengah sudah nyerah. Di tengah-tengah sudah bilang susah. Sebetulnya masih bisa kita teruskan. Cuman Anda di tengah-tengah menyerah. Nah, jadi saya sampaikan begini, ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari opening menuju closing, kita harus tahu berarti targetnya adalah closing. Targetnya adalah customer beli produk saya. They buy your idea, they buy your product, they buy your service. Itu akhirnya. Nah, kalau di perjalanan ini ternyata tidak closing atau belum terkonversi, maka ada yang something di perjalanan ini yang harus di-improve, harus dibenerin. Nah, ini saya sebut begini. Jadi ini namanya customer closing journey. Ya, jadi perjalanannya customer dari mulai ketemu Anda di awal nih, mungkin baru ya ngobrol-ngobrol, ketemu, say hi, terus mulai ya ngobrol dan sebagainya, mungkin bangun hubungan, sampai ke closing, itu namanya perjalanan customer. Nah, kalau Anda sebagai posisi sales, ya, waktu dalam opening sampai closing, nah ini saya sebut ada line ya, satu line panjang nih. Nah, jadi ini seperti kayak garis lurus, ya. Nah, yang hijau ini disebut dengan boundary atau batasan. Batasan. Maksudnya batasan begini. Kita ketemu sama customer, ngobrol sama customer, itu kita harusnya dalam satu batasan. Jangan terlalu keluar konteks, ya. Wah, ke satu konteks ke planet Pluto. Ini ke planet Merkurius. Terlalu jauh percakapannya. Ngobrolnya terlalu jauh. Bisa jadi di luar rel. Maka ini disebut dengan rel. Nah, ini namanya rel atau batasan. Jadi percakapan kita, obrolan kita, ya, apapun yang kita bahas, kalau bisa di dalam batas itu. Batas-batas kesopanan, konteksnya tetap dalam konteks bisnis, atau mungkin kalau Anda pengusaha, konteksnya dalam bagaimana caranya strategi, dalam konteks itu aja. Bagaimana supaya bisa efisiensi, dalam konteks itu aja. Kalaupun bahas tentang personal boleh, tapi tidak terlalu keluar jalur.
Ya, jangan sampai ke planet Pluto nanti. Ngobrolnya panjangan, ya. Nah, ini masih dalam batas. Jadi kalau Anda bisa make sure percakapan Anda itu masih di dalam batas-batas sehat, saya sebut ya, batasan yang sehat, healthy boundary, itu masih menurut saya masih relevan untuk bisa terus menuju closing. Tapi kalau batasan-batasannya sudah jauh atau customer sudah merasa tidak nyaman, udah nggak ada chemistry, berarti mereka udah offside, udah keluar batasan. Atau mungkin Anda ngomongnya terlalu tajam, atau mungkin hal-hal yang tidak perlu diobrolkan. Ya, itu keluar batas. Nah, terus jelas ya. Lalu, di dalam batasan ini, apa yang harus kita fokuskan? Apa yang kita fokuskan? Pertama, ini kita harus yang namanya gathering atau kumpulkan intelligence. Nah, bukan hanya gather information, tapi intelligent. Anda tahu kalau kita ya nonton film detektif, FBI gitu ya, intelligence. Dia mau cari tahu, ini orang ini sukanya gimana? Apakah dia punya preference apa? Contoh, misalnya saya sebagai customer, apa yang sales harus gali dari saya? Pertama, ini misalnya contoh mau jual produk apa, service lah, produk bank, contohnya begitu. Pertama-tama, saya sukanya lebih ke praktis, ya, praktis, simple. Kedua, saya juga hitung-hitungannya ada logikanya. Kenapa ini mahal, kenapa ini murah, ada comparison. Jadi si sales ini bisa menggali. Misalnya, Pak, kalau Bapak misalnya punya satu tabungan di sana sama tabungan di sini, apa yang paling Bapak lihat di situ? Apa yang paling Bapak fokuskan apanya? Kenapa Bapak memilih ini dibanding itu? Nah, kita mau gathering intelligence. Kenapa dia pikir itu lebih bagus daripada ini? Pak, kalau Bapak pilih satu gym itu, kenapa itu menurut Bapak Bapak lebih prefer di sana daripada di sini? Dia cerita begini, cerita begitu, cerita. Nah, itu kita gathering intelligence. Bukan hanya, Bapak kira-kira sukanya gimana? Suka di sini apa suka itu? Bukan hanya itu. Tapi intelligence. Kenapa dia pikir itu lebih bagus daripada ini? Pak, kalau Bapak lihat ya, dolar gimana menurut Bapak? Dolar begini. Bapak, kalau misalnya Bapak punya uang, lebih investnya di mana? Yang Bapak lebih prefer? Dari cerita dia, dapat tuh cara pikirnya. Itu gathering intelligence. Nah, waktu kita gathering intelligence, make sure percakapan tidak di keluar batas. Ya. Nah, dan selain gather intelligence, kita juga harus sambil bangun relation. Jadi di dalam percakapan itu, sambil kita gather intelligence, cari tahu apa yang dia suka, apa yang paling dia prefer, sambil bangun hubungan. Gimana caranya bangun hubungan? Bangun kesamaan. Oh ya, saya juga, Bapak ngomong-ngomong pernah dulu di kota Solo ya, kuliah. Oh ya, saya juga dulu pernah ke Solo juga. Oh, Bapak suka main ini ya, golf ya? Saya juga suka juga golf. Langsung, itu pasti ada yang disebut dengan match and mirror. Itu salah satu teknik NLP bagaimana membangun kedekatan adalah dengan matching and mirroring. Nah, dengan matching and mirror ada sesuatu kesamaan, ada kedekatan, bahkan cara duduk ya. Dia begini, kita juga begini. Dia mungkin begini, kita juga begini. Saya pernah satu kejadian, saya duduk ya ngobrol sama salah satu prospek, lalu saya udah ngobrolnya intens, eye contact dapat, saya ambil minum. Saya taruh, nggak berapa lama dia juga ambil minum, terus taruh. Nah, itu udah bangun relation. Itu udah ngebangun satu chemistry koneksi. Nah, biasanya kalau sudah connect, itu akan lebih mudah perjalanan menuju ke closing. Nah, jadi, ya, coach, pertanyaan, kalau di chat bagaimana? Sama. Di chat juga sebenarnya sama. Nah, kita mesti gather information, gather intelligence, bangun hubungan itu di chat dulu juga nggak apa-apa. Karena kalau zaman dulu, ya, kita itu cenderung cold calling. Kita telepon orang yang nggak dikenal, bahkan kita lihat dari Yellow Pages, buku kuning, kalau masih ingat, Anda mungkin yang Gen X mungkin, atau Gen Y masih ingat, tapi kalau Gen Z, apaan tuh buku kuning? Ya, kita langsung teleponin tuh. Ya, ini iklan yang paling besar, kita teleponin langsung. Itu cold calling langsung, tidak kenal langsung telepon. Cold calling. Kalau zaman sekarang, menurut saya tidak perlu harus cold calling. Justru kita membangun yang namanya social media channel, dari situ orang telepon kita. Dari situ orang chat kita. Berarti kita udah lebih mudah langkahnya. Tidak perlu cold calling. They know your YouTube. They know your Instagram. They know your TikTok. They contact you. Nah, berarti kan lebih mudah.
Atau mungkin Anda dapat dari referensi, karena referensinya melihat TikTok Anda. Dapat dari situ. Berarti kan tidak terlalu sesulit harus cold calling. Berarti sama, gathering intelligence, gathering information, gathering intelligence, gathering information, bangun relationship. Itu terus. Nah, pertanyaan, Coach, berapa lama saya harus ngebangun relationship dan ngebangun itu intelligence berapa lama? Tergantung konteksnya. Ada customer yang bisa cepat percaya dengan Anda, ada customer yang mungkin dia perlu waktu untuk bisa percaya Anda, perlu dengar dari temannya, perlu dengar dari istrinya, perlu dengar dari ya macam-macam. Karena lingkungan mereka mempengaruhi bagaimana mereka bisa interact dengan Anda. Atau bisa jadi mungkin mereka punya belief sendiri. Nah, maka berikutnya adalah makanya nih ya, pelajari ya, ini the art of closing. The art of closing. Artinya Anda kalau tahu seninya, kalau tahu sistemnya di awal, kalau ini sebuah sistem by the way, ya. So if you know the system, teknik, bukan hanya teknik, tapi it's a system. Jadi Anda mau ketemu dengan siapapun, you know, it's a system already. Seperti begini, udah jadi satu pola, udah jadi satu program. Misalnya gini, saya program ya, program saya tuh kalau saya makan, makanannya ini, harus buah-buah sehat, sayur organik, nasi merah, itu program saya. Begitu Anda ke undangan, lihat makanan yang, wah ini beda-beda nih, ada segala macam yang kurang sesuai. Berarti Anda bilang, bukan program saya, bukan sistem di dalam pola makan saya. Nah, itu namanya sistem. Jadi, sistem adalah polanya, pola kerja kita, strategi kita, itu sistem. Nah, kalau Anda nggak punya itu, Anda ketemu sama orang ini, orang itu, berantakan lagi sistem Anda. Mesti ulang lagi, susun lagi, repot. Nah, makanya ini saya bangun sales system untuk para klien-klien saya, supaya Anda memiliki sebuah sistem yang dimana kalau Anda ketemu dengan orang ini, ketemu dengan orang ini, prospek ini, prospek itu, Anda sudah punya sistemnya, sudah punya polanya. Seperti tadi, pola makan saya begini, pola hidup saya begini. Bahkan setiap hari saya udah punya sistemnya. Itu jadi DNA saya. Itu kan lebih mudah, karena Anda punya polanya, ya kan? Nah, jadi kalau customer bilang, saya pikir-pikir dulu, ya, saya ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, diskusi dengan tim, nantilah dikabarin lagi, nanti minta proposal dan sebagainya. Itu semua ada di atas. Jadi kalau kita lihat, ini namanya fenomena gunung es. Gunung es ya, di atas kecil, di bawah besar. Yang kita tidak tahu adalah kenapa mereka mesti pikirin dulu, kenapa mereka bilang harganya mahal, kenapa mereka compare ini, compare itu, kenapa mereka tidak balas Anda, atau tiba-tiba diem, atau kalau chat Anda tidak balas. Ada fear, ada ketakutan. Bisa juga mungkin mereka nggak percaya Anda, atau bisa juga mereka nggak yakin. Atau bisa jadi ada juga mereka nanya apa, Anda jawab apa, nggak nyambung. Jadi not synchronize, tidak synchronize. Jadi kalau Anda connect Bluetooth gitu ya, connect Bluetooth itu tidak connect. Nah, itu nggak sinkron. Nah, maka nggak sinkron, mereka nggak respon, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat begini, kenapa mereka mikir-mikir dulu, dikabarin sebagainya. Dan kalau semakin kita push ke teknik, dan nggak kena di bawah, percuma. Anda mau jago tekniknya, jawabnya, dan sebagainya, tapi kalau Anda nggak tahu problem utama yang ada di bawah, tetap aja nggak closing. Jadi, fear, disbelief, not sure, not synchronized, itu mesti diberesin dulu. Nah, Coach, mana kita tahu? Itu kan di dalam, di dasar. Kita kan nggak kelihatan orangnya takut ini, takut itu, atau orangnya mungkin nggak ragu dengan Anda. Kan mungkin bisa kelihatan dari buying signal. Iya, bisa lah ada buying signal di sini. Buying signal bisa. Tapi buying signal itu kalau menurut saya, ya maybe cuma 25% Anda bisa baca orang itu. Buying signal ya, tanda-tanda ya, duduknya begini, cara berkata-katanya begitu, matanya fokus. Itu semua bisa kita baca. Tapi menurut saya, only about 25%. Apalagi buying signal itu sangat tidak terlihat kalau main di chat. Mana kelihatan? Ya mungkin ada kelihatan lah kalau mereka balasnya lebih intens. Ya, atau mungkin nanya-nanya terus, itu berarti kelihatan ada keinginan. Tapi bisa jadi waktu balas tanya-tanya intens, udah gitu tiba-tiba stop, nggak balas lagi. Nah, bisa begitu. Ya, jadi menurut saya lebih penting bukan buying signal. Banyak mungkin trainer-trainer sales ngajarin baca buying signal, perhatikan buying signal. Menurut saya bukan hanya buying signal. Zaman sekarang kita nggak cuma harus ngerti buying signal, tapi harus ngerti yang di bawah. Apa yang mereka takutkan?
Apa yang mereka paling khawatirkan? Apa yang mereka bangun tiap malam mikirin apa? Apa yang mereka tidak percaya dengan Anda tuh dari sisi apanya? Ini yang mesti digali. Dan kalau ininya mereka lebih yakin, lebih percaya Anda, kan lebih mudah closing. Ya kan? Nah, coach, jadi gimana dong saya bisa tahu ini? Kan itu di bawah, di dasar. Gimana cara tahunya? Cara tahunya waktu di sini. Nah, waktu kita gathering intelligence, bangun kedekatan, bangun relation, di situ pertanyaan kita, cara kita nanya, mungkin kita cerita, mungkin kita ngobrol, di situ kita bisa langsung mengerti apa yang dia takutkan, apa yang dia paling nggak percaya. Aduh coach, kalau saya tuh, misalnya contoh, ada satu klien saya, aduh, si salesnya cerita begini, iya, si customer ini paling tidak mau kalau ditemui di kantor. Padahal kan sebenarnya di kantor kan bagus ya, lebih formal, lebih semua official. Dia maunya di kafe dan maunya setelah jam kantor. Oh, oke, dia punya belief begitu. Jadi justru kalau ditemui di jam kantor, di jam yang memang office hour nggak mau, tapi di luar jam kantor, di kafe mau, tapi kafenya masih kafe yang ini, kafe yang itu. Nah, dia punya belief sendiri. Nah, itu kan bisa ketahuannya di mana? Waktu di sini. Nah, ya kan? Nah, coach, pertanyaan. Sekarang kalau chat, mana bisa tahu beliefnya? Bisa. Makanya, waktu Anda baca chatnya, percakapan by percakapan, itu penting dijawab. Penting Anda bacanya bukan, misalnya, ya saya mau cari tipe A, ada nggak? Harganya berapa? Langsung jawab dengan harga begitu. Tunggu. Saya mau cari dengan harga begini, harganya berapa? Terus ada kata-kata begini. Mumpung Menteri Keuangan sudah setuju. Mumpung bagian keuangan sudah setuju. Nah. Jadi perkataan kata-katanya, saya mau tanya kalau produk ini harganya berapa? Saya mau beli, mumpung Menteri Keuangan udah ready, udah kasih izin, atau sudah kasih approval. Wah, itu kan jelas. Jawabnya gimana? Penting. Coba, menurut Anda, silakan tulis di komen. Gimana jawabnya? Ya kan? Kalau Menteri Keuangan udah kasih izin, bagus dong. Artinya, dia nggak usah tanya lagi orang lain. Ya kan? Artinya kalau speknya cocok, solusinya tepat, harganya masuk, pasti beli. Kalau boleh saya kasih kesimpulan buat Anda. Jadi yang paling penting ya adalah kita harusnya fokusnya bukan hanya closing, tapi we are consultative selling. Artinya gini, saya itu bukan cepat-cepat mau closing. Saya bantu dia, sebetulnya yang paling dia mau apa? Atau apa yang paling dia nggak suka? Apa yang paling dia takutkan? Apa yang paling dia khawatirkan? Ke situ dulu. Jadi jangan fokus kepada produk saya. Fokus kepada apa yang paling dia khawatirkan. Apa yang dia paling nggak mau. Apa yang dia paling sebel. Apa yang dia paling... Wah, pokoknya udah trauma. Fokus ke situ dulu. Tahu itu yang paling dia takutkan, paling tidak mau, paling dia trauma. Baru kita kasih tahu solusinya, Pak. Ini loh. Ada loh yang nggak bikin Bapak worry. Ada loh yang bikin Bapak nggak takut. Ada loh yang bisa menghemat begini. Mulai ke situ. Jadi fokusnya ke sana dulu. Apa yang paling dia worry, paling dia takut, paling dia khawatir, paling dia mungkin bangun tiap malam mikirin itu. Itu dulu ke sana. Itu namanya intelligent information. Ya. Bagusnya kalau Anda selling high ticket product, ini akan sangat menjadi kunci. Kalau saya boleh kasih bobot, ya, mungkin ini 30%. Anda tidak closing, maybe because you cannot gather intelligence, bukan information, intelligence dari mereka, lost 30% already. Ya, belief. Saya tuh nggak percaya, orang sales tuh begini-begini. Saya pernah trauma, wah pernah ditipu, wah pernah rugi. Belief. Ya, ini juga penting. Anda nggak tahu beliefnya dia, nggak tahu cara pikirnya dia, nggak tahu value dia. Ini menurut saya ada 30%. So, bayangin, 1 dan 2, if you cannot get the thing from the prospect, dan prospek nggak dapat itu dari Anda udah lost the sale 60%. Ya, dan untuk mereka mau ketemu Anda lagi, untuk mereka mau at least repeat ketemu ngobrol, itu tergantung konteksnya. Ya, itu akan jauh lebih susah. Jadi, fokusnya ke sini dulu. Karena itu 60%. Dan ingat, good news-nya adalah Anda tidak perlu harus cold calling. Mereka mungkin sudah pernah lihat Anda di Instagram, di YouTube, di TikTok, di LinkedIn, dimanapun. Ya, udah pernah lihat Anda. Mungkin Anda sudah ada satu awareness dan di mana eksistensi di sana. Masuknya ke sini. Ya. Berikutnya, baru logika.
Oh iya benar juga. Nah Pak, begini program kami dibanding program dia, kami lebih hemat sekian persen Pak. Jadi kalau Bapak transaksi lebih banyak, Bapak kan lebih hemat sekian persen dibanding dengan yang lain. Ditambah kalau Bapak transaksi terus, kita ada reward point segini. Tempat lain nggak ada. Ini Pak ada buktinya. Nah logiknya masuk. Secara logik masuk. Baru emotional. Nah kalau kita bicara emotional, ya itu menurut saya Anda mungkin lebih ngerti apa itu emotional. Emotional itu mereka tidak bisa hitung, mereka tidak bisa kalkulasi, tapi mereka bisa merasakan. Anda peduli, Anda perhatian, Anda care, Anda memiliki ketulusan, itu emotional. Saya rasa setiap dari kita punya feeling, punya emotional. Ya, nah ini dua penting. Waktu mereka beli secara logika dulu. Berarti is another 20%, ya. So another 20% is the emotional. All together 100%. Jadi dua-duanya harus main, ya, karena mereka belinya bisa jadi mungkin emosional dan logikanya tetap kena. Ya, emosional mereka beli. Oh iya ya, benar, lebih aman. Oh iya, benar, saya jadi tenang. Itu kan emosional. Baru dia akan justify, akan lebih meyakinkan diri sendiri dengan logika. Nah kan kalau saya lebih tenang kan berarti kan saya bisa lebih hemat irit begini-begini, secara profit begini-begini, secara waktu saya tidak perlu pusing gini-gini. Nah itu kan secara logika dia akan ada pembenaran. Ada satu dia menyatakan bahwa oke, benar juga logikanya kan begini-begini. Dia akan nyebutin sendiri dengan logikanya dia kalau emosionalnya udah kena. Tapi kalau emosionalnya nggak kena, logikanya yang sendiri main, dia akan secara logika nggak kena, udah. Ya, jangan juga orang sales terlalu emosional, logikanya nggak kena, mereka tetap nggak dapat. Ya, nah ini adalah sistem, by the way, the art of closing. Jadi kalau you know 4 fundamental point ini, saya yakin banget closing very very easy ke siapapun dengan siapapun. Kalau mereka tahu, ya ingat Anda harus bangun juga your channel. Ya, dari situ Anda punya satu niche tertentu dan di situ mendapatkan satu authority positioning Anda sehingga Anda mendapatkan trust di mana customer bisa kontak Anda. Then you just follow the 4 system ini. Oke? So saya Hendra Hilman, sukses untuk Anda selalu. Kalau bisnis Anda bermasalah atau Anda punya maybe your sales team yang belum punya sistem, you can always contact my team so we can help you build the sales system on your business. Saya Hendra Hilman, sukses selalu. Salam pengusaha.